Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome to back my channel. Oke, perkenalkan, nama saya Binti Rosidah, guru TKJ di salah satu kota di Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan salah satu contoh video animasi pembelajaran dengan menggunakan 3 aplikasi, yaitu Voki for Education, Telegami, dan Plotagon. Video ini merupakan tugas dari seminar online Ikatan Guru Indonesia dari Luwu Utara. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang topologi jaringan. Apa pengertian dari topologi jaringan dan apa macam-macamnya? Mari kita simak videonya. Topologi jaringan adalah suatu konsep atau cara untuk menghubungkan beberapa komputer menjadi sebuah jaringan yang saling terhubung. Tentunya, topologi jaringan memiliki beberapa macam dan memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis jaringan komputer berdasarkan topologi yang biasanya digunakan masyarakat saat ini. Yang pertama, topologi bus. Berikut ini adalah gambar dari topologi bus. Topologi bus merupakan salah satu topologi yang banyak digunakan saat ini. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa topologi bus dibangun dengan menghubungkan komputer secara serial menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas data. Berikut ini adalah kelebihan dari topologi bus. Yang pertama, sederhana. Maka wajar saja jika dari segi instalasinya tergolong mudah. Yang kedua, tidak mahal. Karena pada topologi ini tidak memerlukan banyak kabel. Sedangkan kelemahan dari topologi bus adalah yang pertama, apabila ada kabel yang terputus, maka jaringan yang lain juga akan terganggu. Yang kedua, topologi ini tidak cocok untuk jaringan yang memiliki traffic yang padat. Yang kedua adalah topologi star. Berikut adalah gambar dari topologi star. Dari gambar topologi star tersebut, setiap workstation atau klien akan terhubung langsung ke server atau hub. Kelebihan dari topologi star adalah 1. Ketika salah satu kabel jaringan rusak atau mengalami gangguan, maka yang mengalami masalah hanya jaringan tersebut saja. Yang kedua, mudahnya menambah workstation baru ke dalam jaringan tersebut tanpa mengganggu aktivitas jaringan lainnya. Sedangkan kelemahan dari topologi star adalah 1. Untuk membangun sebuah jaringan dengan topologi ini membutuhkan banyak kabel. Oleh sebab itu, biaya yang harus dikeluarkan akan lebih banyak. Yang kedua, jika server atau hub pusat mengalami gangguan, maka seluruh jaringan juga akan mengalami gangguan. Yang ketiga adalah topologi ring. Berikut ini adalah gambar dari topologi ring. Sesuai dengan namanya, topologi ini adalah rangkaian titik atau node yang masing-masing terhubung kedua titik lainnya yang membentuk jalur jaringan yang melingkar, sehingga membuatnya mirip seperti cincin. Pada topologi ring, semua workstation berperan sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang jalurnya. Kemudian, kelebihan dari topologi ring adalah 1. Mudah untuk dirancang dan diimplementasikan. 2. Penggunaan topologi ring ini dapat menghemat biaya penggunaan kabel. 3. Memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Dan yang terakhir 4, tidak akan terjadi tabrakan data atau collision
karena pada satu waktu hanya satu node yang bisa mengirimkan data. Sedangkan kelemahan dari topologi ring adalah 1. Ketika terdapat salah satu kabel jaringan yang putus, maka akan membuat jaringan lainnya terganggu, bahkan gagal beroperasi. 2. Pengembangan jaringan sulit, karena memindah, menambah, atau mengurangi perangkat jaringan akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang ketiga, kinerja komunikasi sangat tergantung pada jumlah node. Yang keempat, lebih sulit dikonfigurasi daripada topologi star. Yang keempat adalah topologi tree. Gambar di samping adalah gambar dari topologi tree. Topologi tree adalah gabungan antara topologi star dengan topologi bus. Jadi, beberapa topologi star akan dihubungkan ke suatu jaringan topologi bus, sehingga membentuk topologi tree. Nah, beberapa orang juga menyebut topologi ini dengan sebutan topologi jaringan bertingkat. Kenapa demikian? Karena pada topologi ini terdapat beberapa workstation mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Workstation yang berada di atas atau bisa disebut sebagai pusat dapat mengatur workstation yang ada di bagian bawahnya. Dengan demikian, kelebihan dari topologi tree adalah 1. Dapat membuat manajemen data menjadi lebih mudah, karena suatu data dapat terpusat menurut tingkatannya. 2. Topologi ini juga tergolong mudah dikembangkan menjadi lebih luas lagi. Sedangkan kelemahan dari topologi tree adalah jika workstation yang berada di tingkatan tertinggi mengalami gangguan, maka seluruh workstation yang berada di bawahnya juga akan mengalami masalah. Yang kelima adalah topologi mesh. Topologi mesh atau topologi jala adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Dengan demikian, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated links. Dengan demikian, kelebihan dari topologi mesh adalah 1. Setiap data yang dikirim akan langsung dikirimkan ke perangkat tujuan tanpa harus melalui perangkat lainnya. 2. Setiap pengiriman atau penerimaan data akan semakin lebih cepat. Yang ketiga, jika kabel antara perangkat A dan B mengalami gangguan, maka tidak akan mempengaruhi koneksi antara perangkat A dengan perangkat lainnya, atau perangkat B dengan perangkat lainnya. Yang keempat, privacy and security. Antar perangkat akan lebih terjamin, karena komunikasi yang terjadi antar dua perangkat tidak dapat diakses oleh perangkat lainnya. Sedangkan kelemahan dari topologi mesh adalah biayanya cukup mahal, karena setiap perangkat harus saling terhubung dengan perangkat lainnya. Oleh sebab itu, penggunaan kabel akan lebih banyak digunakan dibandingkan dengan topologi lainnya. Dengan demikian penjelasan dari saya tentang topologi jaringan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.